Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung, buat Indonesia bagian tengah dan timur ya. Kita ingatkan lagi hari ini pembahasan tema kita adalah tentang doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Masih ada teman kita nih di sebelah kiri ada Ega dan juga Pak Hamdani. Masya Allah yang luar biasa yang menemani kita hari ini ya. Tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita doa yang pertama dan yang kedua nih. Yang sudah kita dapat tadi dari Al-Baqarah ayat 40. Al-Qasas ayat 40 dan juga Al-Baqarah 250. Nah sekarang kita sebelum lanjut lagi saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang di studio sama yang di rumah nih. Hari ini hari kelima puasa. Masih pada lancar puasanya kan Bu, Pak? Lancar. Alhamdulillah. Walaupun puasa gak ada kata malas-malasan ya. Walaupun nih kadang siang nih suka ngerasa lemes. Jujur aja ya bener kan. Apalagi yang kerja dari pagi-pagi, dari habis sahur langsung berangkat. Pulang-pulang nanti habis maghrib nih. Atau setelah maghrib atau sebelum maghrib. Nah saya baru tahu ternyata saat puasa itu pada jam 12 siang sampai jam 6 sore itu. Tubuh kita itu otomatis melakukan bersih-bersih sel yang rusak. Sehingga kadang kita itu terasa lemes jadinya. Karena itu kita butuh energi yang cukup saat kita sahur supaya nggak lemes. Nah bulan Ramadan ini bulan ibadah. Pastinya tubuh harus selalu fit dan segar. Supaya ibadah nggak kendor dan bisa tetap fokus beribadah sampai buka puasa. Makanya kita perlu ini yang namanya suplemen yang bisa kasih energi hingga 12 jam sejak sahur hingga maghrib. Nah sekarang nggak usah khawatir nih. Karena ada, saya punya rahasianya. Vitamino, Masya Allah. Vitamino adalah minuman berenergi yang memberi kita energi selama beraktivitas, bekerja, bahkan beribadah selama di bulan Ramadan. Nah kandungan protein, asam amino, vitamin dan mineral, serta konyaku dan guarana seed yang terdapat di dalam vitamino, insya Allah bisa membuat kita tahan lapar dan gak lemes dari sahur sampai maghrib. Nah ini Masya Allah pasti pada nanya-nanya juga nih yang di rumah juga nih ya. Pada bertanya-tanya kira-kira vitamino ini aman dan halal enggak sih? Insya Allah vitamino aman banget dan halal. Dan buat yang lagi program diet nih ada bocoran nih. Vitamino bisa menjadi suplemen pilihan untuk membantu program diet. Karena mengandung konyaku shiratake yang merupakan dietary fiber. Wah, jadi mau aktivitas dan ibadah tetap lancar selama Ramadan dan selalu berenergi sepanjang hari. Jangan lupa minum vitamino ya jemaah ya. Apa Bu? Vitamino. Ini Masya Allah cukup 1 saset saja ya saat kita sahur. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Tuh saya udah kasih bocoran kenapa saya selalu fresh dari pagi sampai sore ya. Aman alhamdulillah karena saya minum vitamino, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Di bulan Ramadan ini banyak pasangan yang udah menikah lama. Ada yang udah menikah lama Bu? Udah semua ya Bu ya. Nah ada yang mungkin belum dikasih rezeki anak atau keturunan. Ada Bu, tetangga, teman atau saudara? Nih hari ini nih buat pasangan suami istri yang belum dikasih keturunan bisa diamalkan bacaan di bulan Ramadan ini. Langsung aja kita panggil gurunya nih untuk menjelaskan. Ada sahabat saya Haji Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Silakan. Ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena ada bentuk pujian dan rasa syukur. Diantaranya bagaimana kita bisa bersyukur diberikan anugerah yang namanya karunia anak. Kebayang kalau anak kita seperti Maki. Masya Allah. Anak siapa sih? Anak abinya. Abi siapa? Abi Maki. Gimana ngeluarinnya ya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mendapatkan anak, anak itu adalah karunia. Kenapa? Sehingga orang merasakan karunia itu menghasilkan kebaikan. Beda harta, beda rezeki. Makanya karunia. Itu dua
ketiga. Karunia. Karunia. Apa itu karunia? Sesuatu yang menghasilkan. Makanya kalau kita keluar dari masjid, doanya apa Bu? Allahumma ftahli abwaba fadlika. Bukakanlah pintu karuniamu. Sekarang silakan buka catatannya yang mau punya anak. Pertama-tama menikahlah. Gimana mau punya anak kalau tidak menikah? Menikah. Dan ketika sudah menikah tadi sudah diajarkan supaya dapat pasangan, supaya dapat istri, supaya dapat mertua yang baik. Maka bacalah Rabbi habli. Rabbi habli. Rabbi habli Min ladunka. min ladunka Zuriyatan. dzurriyyatan Tayyibatan. thayyibatan Innaka. innaka Samiud doa. sami'ud du'a. Mohon maaf, ini doanya siapa? Yang baca? Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria? Kenapa Nabi Zakaria? Ternyata Nabi Zakaria berharap punya anak dan tidak putus asa disebabkan istrinya mandul. Kalau istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah tua tapi tidak mandul. Tapi kalau Nabi Zakaria, ya Allah luar biasa. Kalau orang pasti sudah putus asa karena mandul. Tapi tidak. Allah anugerahkan. Silakan dibuka nanti doanya di surah, mohon izin. Di surah, ini nih. Ali Imran ayat 38. 38. Silakan dibuka ya, dibuka. Nanti di sana ada. Insyaallah. Ada lagi doa, termasuk doa Nabi Zakaria. Apa doanya Nabi Zakaria? Surah Al-Anbiya 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pewaris keturunan yang terbaik. Bisa jadi telat datang karena yang datang adalah yang terbaik. Jadi yang merasa telat punya anak, yakin saya punya pengalaman. Ponakan saya 8 tahun punya anak. Di depan rumah saya 17 tahun punya anak. Sudah pasrah sudah. Terserah dari Allah. Allah aku ikhlas, aku tawakal. Tahu-tahu punya anak. Sahabat saya di pesantren tiap hari kalau pergi ke pesantren, belajar di sekolah, di madrasah, bareng jalan pulang jarum. Itu ternyata dia kasihan 17 tahun dan alhamdulillah punya anak. Jamaah, intinya dalam doa ini supaya kita tidak berputus asa. Takdir tarik menarik dengan doa. Mumpung bulan Ramadan, utamanya nanti puncaknya nanti di tanggal 24. Coba dicatat, catat. Tanggal malam 24 Ramadan, itu 24 doa kita diijabah. Di malam berapa Bu? 24. Tapi jangan pray. Tiap malam tarawih. Lanjut. Tiap malam ibadah. Nanti hadiah dari Allah. Allah kabulkan 24 doa permintaan. Allahu Akbar. Utamanya yang belum punya anak, minta ini. Masya Dan Allah. bagusnya doa tadi ditiupkan di air baru diminum. Masya Allah. Ini buat jamaah yang Dan ada di rumah. sebelum tuh. melakukan, maaf, astagfirullahaladzim, minta maaf. Saya ucapkan ini. Sebelum memulai, Titik-titik. titik-titik, istilah titik-titik di Istilah bawah ini. titik-titik di bawah ini. Maksudnya baca doa itu. Ya. Gitu ya. Karena walaupun dibaca, kalau Uh-uh. tidak mengisi titik-titik, Nggak akan susah. keluar titik-titik, nggak bisa. Ini Masya Allah Ustadz Jazakallah khair nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Ini ilmunya sudah diterapkan walaupun telat menikah anaknya 4 Masya Allah. Luar biasa, itu teman saya. Saya 34 tahun, Iya, alhamdulillah punya anak. 4. Iya, berarti siapa Yang- tadi? Yang terlambat menikah siapa tadi? Ada teman saya. Jangan Iya. salah. Bapak anaknya berapa? 4 cuy, sama seperguruan kita dong berarti. Ini Masya Allah, tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah, jangan lupa ya. Doa buat keturunan tadi ada Ali Imran ayat 38 dan juga tadi surah Al-Anbiya ayat 89. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Yang masih muda nih, yang tadi mau nanya-nanya pagi-pagi awal-awal Terima banget dari kasih, Ega. masih muda. Bukan, Terima sebelahnya kasih. Bunda. Dari Ega ada yang mau ditanyain apa? Iya ada buat Ustazah sama Ustadz. Gimana sih cara kita untuk membedakan bahwa doa kita itu masih ditahan sama Allah atau
nggak dikabulin gitu sama Allah. Oh, gitu. doanya ditahan apa nggak atau nggak dikabulin gitu Iya, ya? gitu. Atau dikasih sebenarnya apa enggak atau ditunda gitu. Nah, nih Iya. Bunda dijawab dong, gimana bedainnya nih? Gimana cara membedakan? Bunda biasa kasih. aja, Ega takut serem ya. Slow, Bunda. Gimana cara membedakan bahwa doa kita ini dikabulkan atau tidak dikabulkan atau masih ditahan? Intinya yang penting kita berdoa dulu. Sebagai manusia biasa itu kita lemah. Udu'uni astajib lakum dalam surat Ghafir ayat 60. Berdoalah padaku pasti aku kabulkan. Jadi pasti dikabulkan. Cuma di dalam hadis nyatakan kalau selama kita nggak putus tali silaturahim, selama kita tidak durhaka sama orang tua, durhaka nggak sama orang tua? Insya Allah. Insya Allah enggak ya. Maka Allah berikan doa kita itu 3. Dikabulkan langsung atau ditahan atau enggak dikabulkan atau dikasih dengan sesuatu yang pengganti itu. Jadi membedakannya gimana? Kalau misalnya kita belum dikabulkan, kita pikirkan ada enggak yang namanya kebaikan-kebaikan yang datang. Tadinya sakit jadi sehat, ada enggak? Ya, Ada. ada Nah sih. itu penggantinya. Kalaupun ditahan, mungkin Allah bilang apa? Karena kita belum pantas Belum ditahan dulu. pantas. Jadi biar Allah selalu mendengar suara-suara kita. Nah. Terus dan terus begitu. Betul. Itu Mungkin salah satu menurut contohnya akal. tadi ya kan, Nah, betul. mau minta punya anak tapi belum nikah, nggak mungkin. Nggak mungkin, Nah, makanya mintanya ditunda. masuk di akal ya. Iya benar, ini Masya Allah. Galak amat Bunda pagi-pagi. Tuh Ega jelas ya Ega ya. Iya, Makasih banyak Ega Berarti- pertanyaannya. Iya, Ha-ha. berarti Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan Butuhkan. That's right. That's right. Oh, Masya Allah. Tuh jawabannya mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Masih semangat Bu? Masih. Coba kita kasih kesempatan lagi nih sama Pak Hamdan biar adil. Masa bintang tamu yang sebelah kiri doang, yang kanan enggak Pak Hamdan. Ada mau ditanyain enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak Ustadz, saya mau tanya. Mm-mm. Ada nggak sih obatnya doa-doa penyakit yang seperti saya ini? Obatnya doa-doa penyakit. Oh, maksudnya mengobati, doa-doa untuk mengobati penyakit-penyakit ya. Macam-macam penyakit deh. Ini Masya Allah nih, mungkin yang di rumah juga, yang di studio juga dia lagi ada penyakit. Minta doa bagaimana caranya bisa disembuhkan dari segala macam penyakit. Abi, mau punten dijawab. Iya, Iya, bismillah. punten Allah Abi. barik. Iya. Bismillah. Oh si Abi, tausiah sekalian dia bener deh. Panjang nih pasti ceritanya. Mohon izin Abi silakan, tepuk tangan dong buat Abi Maki. Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, kalau kita melihat yang namanya ujian dari Allah itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya, termasuk ketika kita ini diberikan penyakit. Kenapa? Idza ahabballahul abdu ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji. Sebesar apa ujian yang didapatkan, sebesar itu juga cinta Allah kepadanya. Simak baik-baik, seorang nabi yang mana dia ini tidak pernah berhenti siang malam selalu menegadahkan tangannya dengan alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah terus. Sampai Al-Quran mengukirnya kalimat ini. Dan semua para malaikat tahu, bahkan Allah memujinya. Ini Nabi selalu berdoa dan bukan hanya berdoa tapi memuji dan memuji kepada Allah. Sampai punten, iblis setan turun tangan. Kata iblis, kata setan, ya Allah pantas aja Nabi ini selalu memuji kepadamu karena apa? Kaya, istrinya juga ada. Lalu apa, anaknya juga banyak. Coba preteli satu-satu, pasti tidak memuji. Kata Allah, tidak. Ini hambaku ini selalu memujiku. Dicoba hilang semua kekayaannya. Kebunnya terbakar semua, habis semuanya. Tapi seorang nabi ini, begitu kejadian hancur semuanya. Malam-malam dia menengadahkan tangan dengan senyumannya. Alhamdulillah. Subhanallah. Kata Allah, hei lihat iblis, lihat syaitan. Lihat ini masih tetap memuji kepadaku. Lalu dengan mengatakan, coba hilangkan anaknya semua, hilangkan anaknya. Tiap hari, 2 hari anaknya wafat. 8 anak hilang dalam 1 minggu. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi setelah kehilangan keluarga? Tetap menengadahkan tangannya. Malam-malam ditunggu apa yang akan diucapkan. Mengeluhkah? Tidak. Dia hanya mengatakan alhamdulillah. Subhanallah. Lalu kata setan mengatakan, coba sekarang hilangkan kesehatannya. Berikan penyakit kepada dirinya. Dikasih penyakit. Dalam keadaan punya penyakit yang cukup parah. Tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Setelah itu apa lagi? Kata setan mengatakan, ya iyalah masih memuji. Kenapa? Masih dikelilingi oleh siapa? Oleh para tetangganya.
Tetangganya masih sayang, tetangganya masih senang. Coba sekarang biar diusir sama para tetangganya. Kata Allah, lihat aku akan diberikan demikian. Subhanallah, dari penyakitnya keluar bau busuk yang menyengat dan tidak menyamankan dan tidak enak. Diusir sama warga. Akhirnya keluar dan tinggallah di mana? Di hutan. Dalam keadaan di hutan, harta hilang, anak-anak hilang. Diusir sama warga, berada di hutan. Malam-malam dengan tangan yang terbuka dia katakan dengan senyuman, Alhamdulillah. Subhanallah, penyakitnya cukup lama. Berapa lama? Para alim ulama mengatakan subhanallah bukan sebulan 2 bulan. Bahkan ada yang menyampaikan 18 tahun dalam keadaan seperti itu. Diam sampai istrinya bertanya mengatakan, ya Nabi Allah, apakah ini adalah ujian dari Allah? Pasti. Lalu mengatakan, apakah kau tidak minta sembuh kepada Allah? Berapa lama kita hidup dalam kenikmatan? 80 tahun wahai suamiku. Nggak enak kita 80 tahun sehat, baru saja 18 tahun kita dikasih ini putus asa. Tidak, aku tetap akan kokoh. Subhanallah, Nabi ini sangat terkenal dengan kesabarannya. Siapa namanya? Nabiullah Ayyub alaihissalam. Subhanallah, satu waktu yang sangat luar biasa. Istrinya mencari nafkah sana dan sini kesulitan. Ternyata istrinya punten menjual rambut yang ada, dijadikan roti dan diserahkannya. Nabi Ayub dengan mengatakan, Anna laki hadi, dari mana kamu dapatkan ini? Aku jual rambutku, hai suamiku. Baru sakit hatinya Nabi Ayub, gak tega melihat kenyataan ini. Lalu pas istrinya keluar, Nabi Ayub berdoa. Doa yang sangat indah. Wa Ayub idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Itu pun tidak meminta dengan langsung. Ya Allah, ternyata aku sakit ya, tapi aku yakin Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu permintaan yang penuh dengan punten, penuh dengan rasa malu. Minta sehat tapi demikian. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Hafal semua ini? Coba sama-sama ya. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Langsung Allah katakan, hai Ayub, subhanallah, aku akan keluarkan air dari bawah kakimu, warqud birijlik, lalu dihentakkan keluar air. Mandi dengan air tersebut. Begitu dimandikan dengan air tersebut, tahu? Ternyata langsung wajahnya bersih kembali seperti muda yang luar biasa. Istrinya datang kaget karena tidak mengenalnya. Istrinya mengatakan, hai laki-laki, maaf, apakah ada seorang nabi yang tergeletak di sini yang dalam keadaan sakit? Ayub mengatakan, coba kamu lihat-lihat seperti siapa suamimu yang sakit itu. Begitu dilihat, demi Allah waktu mudanya mirip dengan kamu. Nggak kenal. Lalu mengatakan, aku Ayub. Aku Ayub, engkau Ayub? Iya, subhanallah, Allah kembalikan segala kekayaannya. Bukan hanya sekedar kekayaannya, tapi kenikmatannya Allah kembalikan. Karena apa? Doa yang tadi. Siapapun yang sekarang dalam keadaan sakit, baca doa ini yang sangat indah. Wa Ayub idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan semuanya bisa menghafal doa ini. Amin. Karena doa ini adalah doa Allah. Nabi Ayub yang disimpan di dalam Al-Quran. Amin, Masya Allah, amin. Jazakallah khair, makasih Wa iyyakum banyak khairul jaza. Abi. Ya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah mungkin tadi yang sempat ketinggalan ya. Di surah Al-Anbiya ayat 83 untuk menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit yang parah. Tapi yang jelas kita harus bersyukur kepada Allah ya. Tetap berikhtiar dan sabar seperti Nabi Allah Ayub. Nah insya Allah ini buat jamaah yang mau ingin catat ya atau mungkin ketinggalan tadi, langsung aja follow Instagram Islam Itu Indah di @islamituindah_ttv. Nanti bisa langsung lihat, bisa di capture atau mungkin bisa langsung dicatat. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran kita. Masih di surah Al-A'raf bersama guru kita Ustadz Syam nih. Mohon izin. Insya Allah hari ini ayat 92. Ayat 92 kita lanjut dan juga masih ada doa-doa mustajab lainnya yang dapat dibaca di bulan Ramadan ini. Langsung aja disiapin catatannya. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah.